warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya bagaimana pendapat Ajengan dengan orang-orang yang mengharamkan demokrasi. Ya umat Islam, sebagian umat Islam atau sebagian kecil umat Islam yang mengharamkan demokrasi. Ya saya jawab bahwa sah-sah saja. Gitu, namanya juga manusia, pasti banyak berbeda pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Termasuk juga ulama, ada yang mengharamkan, ada yang membid'ahkan, bahkan ada yang mengkafirkan togut, itu sistem togut. Tapi ada juga enggak masalah. Nah saya termasuk yang mengikuti ulama yang tidak ada masalah. Apa konstruksi hukumnya atau logikanya dulu lah, logikanya. Ya itu kan walaupun produk kafir, non muslim, ya sistem non muslim misalnya yang mencetuskan pemikiran itu, tapi kan itu duniawi. Ya, bukan masalah agama sejatinya. Sama aja dengan sistem sekolah sekarang. Sistem sekolah ada suatu gedung, ada kepala sekolah, ada TU, ada ini itu kan sistem. Ya, dan itu duniawi banget, nggak ada sangkut paut dengan agama. Dulu di dalam Islam nggak ada yang namanya sekolah-sekolah yang formil kayak sekarang. Ya, yang ada legal formil, ada administrasi, ada sistem dan lainnya, nggak ada. Tapi kita memakai itu, dan itu sebenarnya ya produk orang non muslim. Sistem dalam sekolah kayak gini, rumah sakit zaman dulu yang ngobati aja, nggak ada administrasi ini. Tapi sekarang kan disistemkan. Ya, mau kesehatan, mau pendidikan, mau ekonomi, mau apapun sekarang disistemkan. Nah, dalam konteks negara juga, zaman dulu memang zaman Nabi nggak ada yang namanya sistem baku. Contoh aja cara mengangkat pemimpin zaman Nabi. Nabi wafat beliau nggak menunjuk siapa penggantinya, tetapi Ansor dan Muhajirin, ya kalau sekarang mungkin partai Ansor dan Muhajirin, akhirnya berdebat, berdiskusi, berdialog, akhirnya Abu Bakar naik. Itu kan dua partai itu, Ansor dan Muhajirin. Sesudah Abu Bakar jadi, ke Umar itu malah ditunjuk oleh Abu Bakar, kayak di Arab Saudi sekarang. Ya, raja itu menunjuk pengganti aku, misalnya ini MBS, misalnya Muhammad bin Salman misal. Nah, itu kan ditunjuk. Jadi nggak ada partai ketika Abu Bakar ke Umar. Dari Umar ke Utsman bikin formatur. Ya, ada 10 orang sahabat. Ya, salah satunya Ibnu Umar, walaupun Ibnu Umar anaknya Umar punya hak memilih tapi tidak boleh dipilih. Itu Umar bikin formatur, akhirnya terangkatlah Utsman. Utsman ketika ke Ali, ketika itu muslimin muslimat marilih langsung, membaiat langsung, artinya kayak pemilihan umum sekarang, saya mendukung Ali atau aklamasi mendukung Ali. Artinya apa? Artinya dari Nabi ke Abu Bakar, dari Abu Bakar ke Umar, dari Umar ke Utsman, dari Utsman ke Ali, nggak ada sistem baku. Artinya kalau mengangkat pemimpin itu bisa sistemnya apa saja menurut hemat saya. Gimana dengan demokrasi produk kafir? Ya sekolah saja sekarang sistemnya kita pakai pemikiran mereka, dan mereka pun bukan atas nama agama, atas nama pemikiran pribadi aja sebagai manusia. Artinya tidak bawa-bawa agama, yang ketika mencetuskan demokrasi itu duniawi aja, bahwa untuk sistemnya supaya ini itu pertimbangan akal manusia, itu akhirnya adalah demokrasi. Jadi nggak ada sangkut paut dengan agama. Jadi saya termasuk yang mengikuti ulama-ulama yang membolehkan ya sistem demokrasi, karena ternyata di dalam Islam nggak ada sistem baku mengangkat pemimpin. Jadi silahkan saja, itu ijtihadi manusia. Mau bikin lagi selain demokrasi, monggo. Mau pakai demokrasi, mangga. Mau sistem ini, mangga sistem lain. Jadi artinya saya termasuk yang membolehkan. Yang penting ya kita darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Jangan sampai karena ingin sistemnya ideal misalnya sampai berdarah-darah, tapi sistem yang mungkin belum ideal, tetapi adem ayem dan maqasidus syariah terjalankan, tidak ada korban jiwa, tidak ada pertumpahan darah, itu lebih saya hargai daripada memaksakan kehendak yang seolah-olah itu Islam padahal akan berdarah-darah, walaupun itu belum tentu. Karena sekali lagi mengangkat pemimpin dalam Islam ternyata dari Nabi ke khalifah-khalifah itu berbeda-beda caranya, ya sistemnya.
Itu saja barangkali, mudah-mudahan bermanfaat. Saya termasuk yang tidak mengharamkan demokrasi dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada yang berbeda pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.